Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 44. Berlibur. 1 minggu telah berlalu. Saat ini Naya dan Daniel tengah berada dalam perjalanan. Mereka berniat ingin pergi berlibur ke Australia. Mereka bukan hanya berlibur, tetapi juga bulan madu. Dengan menggunakan pesawat pribadi, memudahkan Daniel dan Naya melakukan apapun. Hanya ada Daniel serta beberapa orang lainnya yang tugasnya mengurus pesawat. Ditambah sekretaris Abai juga ikut bersama mereka. Padahal sekretaris Abai tidak diperbolehkan oleh Daniel untuk ikut pergi berlibur. Untunglah Naya sebagai pahlawan membantu Abai agar diperbolehkan untuk ikut. Daniel yang melihat istrinya memohon, ia menjadi tidak tega. Dan mau tidak mau, ia harus menuruti apa yang diinginkan istrinya itu. Abai sangat bahagia dan berterima kasih kepada Naya karena sudah menolongnya. Sudah dari dulu, Abai ingin pergi berlibur. Namun ia tidak mempunyai hari libur. Hari-harinya dipenuhi kesibukan dengan tumpukan lembaran kertas yang diserahkan oleh Daniel. Namun, apa yang ia kerjakan setara dengan gaji yang ia terima. Pekerjaan yang tidak ada liburnya membuat Abai sudah terbiasa. Meskipun hari Minggu dan karyawan lainnya libur, hanya Abailah yang tidak libur. Pekerjaannya benar-benar begitu banyak. Setelah ini, tugas yang ia pegang sebelumnya akan dialihkan kepada Lipia untuk sementara. Lipia dan Abai tidak jauh berbeda dalam melakukan tugas. Hanya saja Abai juga bekerja di luar kantor dan ia memiliki gelar sekretaris pribadi, bukan hanya sebagai sekretaris kantor. Karena tugasnya beralih ke tangan Lipia, Abai selalu menakut-nakuti Lipia. Lipia tahu, tugas yang ia pegang sekarang bukanlah tugas yang gampang. Lipia harus lebih teliti lagi dari sebelumnya. Dan ya, jika ada berkas yang harus ditandatangani, maka Lipialah yang harus menandatanganinya. Berkas itu bukan menggunakan tanda tangan Lipia, tetapi tanda tangan Daniel. Lipia harus menirukan tanda tangan Daniel dengan benar, dan ia sekarang sudah bisa menirukannya. Tidak hanya butuh 1 hari untuk menirukan itu, tetapi berbulan-bulan. Lipia adalah orang kepercayaan Daniel setelah Abai. Ia bahkan menganggap Lipia sebagai adiknya. Maka dari itu, Abai tak ragu-ragu lagi untuk menyuruh Lipia menirukan tanda tangannya. Naya duduk di kursi penumpang bersama dengan Daniel. Padahal dalam pesawat sudah disediakan kamar khusus untuk mereka. Namun Naya, ia hanya memilih untuk duduk. Terkecuali ia merasa ngantuk. Barulah ia akan pergi ke kamar. "Apa kamu ingin minum?" tanya Daniel lembut dengan tangannya memegang camilan milik Naya. "Tidak, aku belum haus," tolak Naya bergeleng pelan. Naya menatap keluar kaca pesawat, melihat awan-awan. Dengan mulut yang mengunyah camilan. "Buka mulutnya," pinta Daniel yang berniat memasukkan camilan ke dalam mulut Naya. Naya dengan senang hati membuka mulutnya. Andai di desa mereka tidak ada masalah, mungkin kita akan pergi ke pulau, ucap Naya sedih.
Naya sedih karena ia batal mengajak orang-orang desa untuk berlibur ke pulau pribadi milik Daniel. Karena di pedesaan mereka dikabarkan sering kemalingan. Maka dari itu, mereka harus pulang dan mengamankan barang-barang berharga. Mereka pulang 3 hari yang lalu. Padahal mereka sebenarnya juga ingin merasakan pergi ke pulau. Tetapi sebelum mereka pergi, tentu saja Daniel memberikan mereka sedikit rezeki. Orang yang berjumlah lebih 50 orang itu mendapatkan masing-masing uang 10 juta. Belum lagi ditotalkan dengan sembako dan juga baju. Betapa senangnya mereka karena mendapatkan rezeki sebanyak itu. Mereka begitu bahagia dan berterima kasih kepada pasangan yang baik itu. Daniel tidak merasa kebanyakan memberikan mereka uang, tetapi malah sebaliknya. Menurut Daniel, mendapatkan uang adalah hal yang mudah. Bagaimana lagi sayang, mereka juga harus menjaga barang-barang berharga mereka. Sama sepertiku yang harus menjagamu, tutur Daniel lembut dengan mata yang menatap Naya dalam. Apakah aku sangat berharga? Tanya Naya polos. Tentu saja, bahkan aku lebih memilih kehilangan harta daripada kehilanganmu, jawab Daniel sepenuh hati. Lalu bagaimana jika aku membawa kabur seluruh hartamu? Tanya Naya lagi dengan mulut yang mengunyah. Aku akan mencarimu sampai kemanapun, dan aku akan memasukkanmu ke dalam penjara buatanku sendiri. Sangat mengerikan. Naya bergedik ngeri dengan bibir yang ia majukan. Cium. Daniel langsung saja mencium bibir Naya tanpa meminta izin. Lagi pula, mereka sudah suami istri toh. Naya hampir saja tersedak makanan yang ada dalam mulutnya. Gak bilang-bilang, Naya memukul paha Daniel cukup keras. Namun Daniel tidak merasakan sakit sedikit pun. Maaf, lagian kamu sendiri yang mancing. Tugas Daniel. Aku hampir tersedak tahu, sahut Naya. Hampir saja kan? Daniel mengangkat alisnya bergantian, seolah-olah menggoda Naya. Yang aku haus, pinta Naya. Naya sengaja mengalihkan pembicaraannya, karena jika diteruskan, maka dirinya lah yang akan kalah. Daniel yang mendengarnya segera memanggil sekretaris Abai. Bai, panggil Daniel. Abai yang berada di kursi tak jauh dari mereka, ia langsung datang menghampiri. Iya tuan, tanyanya. Ambilkan air untuk istriku. Baik tuan. Setelah Abai mengambilkan air mineral, Daniel langsung menyerahkannya kepada Naya. Terima kasih, jangan lupa